Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba untuk menerangkan, menjelaskan tentang Lean Manufacturing. Lean Manufacturing ini merupakan sebuah sistem produksi dalam sebuah perusahaan yang senantiasa bagaimana perusahaan dalam proses produksinya itu menekan pemborosan. Dan ini melibatkan semua stakeholder termasuk karyawan di level atas sampai bawah. Nah, pemborosan di sini diarahkan maksudnya adalah pada sesuatu yang tidak menambah nilai gitu ya, atau non added value. Nah, Henry Ford, pendiri Ford Motor Company Amerika Serikat, disebut-sebut sebagai salah satu pelopor sistem Lean Manufacturing ini. Meskipun ia sebenarnya tidak menyadari sedang menerapkan sistem tersebut. Nah, adapun sistem Lean Manufacturing ini berakar dari Toyota Production System atau TVS yang diciptakan oleh Taiichi Ohno dan Eiji Toyoda di Jepang. Nah, sebelum dikenal sebagai TPS atau Toyota Production System, Taiichi Ohno dan Eiji Toyoda itu mengistilahkannya dengan istilah just-in-time manufacturing. Gitu. Kemudian istilah baku Lean Manufacturing ini kemudian diciptakan oleh John Krafcik tahun 88. Nah, bagaimana manfaat perusahaan menerapkan sistem Lean Manufacturing ini? Pertama adalah perusahaan akan mendapatkan keuntungan siklus produksi yang lebih cepat. Ya, produksi yang lebih cepat. Gitu. Kemudian yang kedua adalah perusahaan akan mampu untuk meningkatkan kualitas produknya. Ya, selain tadi kuantitas produknya, gitu ya, juga akan meningkatkan kualitas produk itu sendiri. Kemudian operasional atau biaya operasionalnya itu akan cenderung rendah. Ya, dengan sistem Lean Manufacturing ini, biaya operasional akan cenderung rendah. Kemudian, tentunya perusahaan akan memiliki budaya untuk meningkatkan perbaikan. Dan ini ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau profit yang gede. Karena sebenarnya biaya produksi itu adalah ya penentu profit gitu ya. Jadi untung itu adalah ketika ada penjualan dikurangi biaya gitu kan, seperti itu secara umumnya. Kurangi biaya. Di antaranya adalah biaya operasional, kemudian juga biaya kerja dan seterusnya. Nah, maka dengan menerapkan Lean Manufacturing ini, perusahaan akan menghilangkan pemborosan-pemborosan, termasuk adalah pemborosan dalam segi pembiayaan. Pada ujungnya, ketika operasional bisa di-fresh, keuntungan akan membesar, seperti itu. Nah, apa saja pemborosan atau waste yang dimaksud? Baik, yang pertama adalah defect atau barang yang cacat. Barang yang cacat akibat dari QC yang tidak selektif, tidak benar, itu adalah sebagai sebuah pemborosan. Kenapa? Karena barang yang cacat itu tidak akan bisa dijual gitu. Dia akan disimpan atau dibarang sisakan, di-BS-kan, digudangkan. Tidak bisa dikonversi menjadi keuntungan bagi perusahaan. Maka sedapat mungkin perusahaan harus menerapkan QC yang sangat selektif dari hulu ke hilir proses, dari setiap alur proses produksi. Tidak hanya QC di ujung, ya setelah barang jadi, tapi dari awal sampai akhir gitu. Nah, kemudian adalah overproduction, produksi yang terlalu berlebihan. Ya, permintaannya 1000,
produksi malah 2000. Nah, maka nanti ada selisih barang yang tidak dikeluarkan atau barang yang tidak terjual 1000, itu adalah pemborosan. Atau produksi yang diproduksi lebih awal dari jadwal, itu pun termasuk pemborosan. Ini diantaranya adalah disebabkan oleh demand forecasting atau peramalan permintaan yang kurang tepat, sehingga ya ketika ada peramalan sekian ternyata faktanya kurang dari itu akan terjadi yang namanya waste atau pemborosan. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, waiting atau waktu tunggu yang berlebih, ya. Proses menunggu itu bisa terjadi proses yang tidak lancar gitu. Ketika karyawan atau produksi gitu ya terlalu lama misalnya, itu adalah termasuk pemborosan. Harusnya sebuah produk itu selesai dalam waktu misal 10 menit, ini malah 15 menit. Ini termasuk proses menunggu ya yang terlalu lama gitu ya, terlalu lama. Atau misalnya ada mesin yang rusak. Nah, mesinnya rusak. Karyawan bagian operasional itu menunggu mesin diperbaiki seperti itu. Nah, maka proses perbaikannya itu harus sangat-sangat cepat, jangan terlalu lama menunggu. Kemudian not utilizing people gitu ya. SDM yang kurang maksimal itu termasuk pemborosan dalam produksi. SDM tidak cakap memanfaatkan waktu yang tersedia, ya. SDM tidak punya kapasitas intelektual, ya, yang menyebabkan menurunnya produktivitas, gitu. SDM tidak mampu menangkap peluang dan seterusnya, itu adalah pemborosan dari sisi people, ya. Not utilizing people, orang yang tidak maksimal dalam bekerjanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah transportation. Ya, pemindahan barang dari awal sampai ke tahap selanjutnya, ya, itu terlalu lama jaraknya, terlalu panjang jaraknya sehingga waktunya cukup lama, itu pun termasuk pemborosan gitu ya. Pengangkutan yang tak perlu atau yang berlebihan itu termasuk adalah pemborosan. Kemudian inventory, ya, yang berlebihan, ya. Kesediaan produk yang berlebihan itu akan mengakibatkan pemborosan, yang akibatnya adalah pertama tentunya pasti akan bertambahnya modal, ya. Modal harus bertambah, kemudian juga ruangan harus diperluas atau digunakan secara tidak fungsional gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ada tambahan administrasi, kemudian juga ada risiko kerusakan dan seterusnya. Ini termasuk pemborosan. Kemudian motion, gerakan yang tak perlu, ya. Gerakan yang tak perlu misalnya untuk mencari barang gitu ya, mencari alat, kemudian file dan seterusnya. Maka hindari perusahaan dari gerakan-gerakan yang tidak perlu. Kemudian extra processing, proses yang berlebihan, ya. Proses yang berlebihan. Jadi ada proses-proses yang sebenarnya tak jadi masalah. Justru ketika hal tersebut ditambah proses malah menambah waktu yang cukup lama gitu ya. Ya, atau mungkin ditambah proses tidak menambah nilai gitu ya, tidak menambah value seperti itu.